Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, kurang lebih 1,5 tahun lebih gitu ya kita menghadapi pandemi COVID-19. Tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Dan pasti kalau kita berbicara tentang pandemi COVID-19 dampaknya sangat luar biasa di berbagai sektor dalam kehidupan kita lahir batin gitu ya. Nah, salah satu dampaknya adalah kita sering rasa khawatir, takut, was-was sehingga kita akhirnya merasakan atau mengalami yang namanya insomnia. Nah, beberapa waktu belakangan ini para ahli memunculkan satu istilah baru, ini namanya coronasomnia. Nah, apa hubungan antara susah tidur dengan pandemi COVID-19? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu kenali dan atasi coronasomnia. Namun sebelum kita membahas tentang apa itu coronasomnia, kita akan membahas terlebih dahulu mitos fakta manfaat tidur berkualitas. Kita lihat yang pertama ya. Menjaga kesehatan jantung. Nah, jantung ini kan menjadi salah satu organ dalam tubuh yang sangat penting manfaatnya gitu ya. Karena dia memompa darah, oksigen ke seluruh tubuh dan lain sebagainya. Nah, katanya dengan memiliki tidur yang cukup, tidur yang berkualitas, tidak hanya ngomongin kuantitas berapa jam kita tidur gitu ya, tapi kita juga ngomongin kualitas. Ternyata ini bisa berdampak baik pada kesehatan jantung kita. Kalau mungkin nih ya selama pandemi kita sering berdebar-debar gitu ya karena mikirin aduh besok mau makan apa ya, aduh aku aman gak ya di kantor ya, kenakat gak ya gitu. Terus besok kira-kira tabunganku masih cukup gak ya selama pandemi. Nah mungkin karena ini salah satu ya bisa membuat jantung kita berdebar-debar karena kita merasa stres, khawatir dan lain sebagainya. Nah dengan memiliki tidur yang berkualitas ini katanya bisa membuat jantung kita jauh lebih sehat. Makanya kalau Anda ingin memiliki jantung yang lebih sehat, ayo kita tidur yang berkualitas ya. Oke, kita lanjut poin yang kedua. Meredakan stres. Gini, selama pandemi siapa yang tidak stres? Pasti semua orang stres gitu ya. Baik dari sisi finansial iya, kesehatan iya, percintaan juga mungkin iya, sosial dan lain sebagainya deh. Semua pasti akan merasakan stres karena selama pandemi ini stresornya bisa puluhan bahkan mungkin ratusan kali lipat. Nah, dengan tidur yang berkualitas kan otomatis kita akan tidur ya kayak kita ada masa kayak yang kita tenang gitu. Nah, selama kita tenang dalam tidur itu, ini bisa meredakan stres kita. Karena yang namanya stres ini kan butuh waktu untuk ibaratnya kayak quality time atau me time gitu ya. Jadi ketika kita tidur, kita tidak akan memikirkan hal-hal yang bisa membuat kita khawatir, takut, stres dan lain sebagainya. Dan dengan tidur yang berkualitas, ini bisa membuat kita terlepas dari yang namanya stres. Releasing the stress. Nah itu yang sangat penting sekali di masa pandemi. Jadi kalau sekarang Anda masih ngerasa kayak, aduh kayaknya stres banget nih. Karena mikirin banyak hal, oke, coba tidur yang berkualitas. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Mempertajam ingatan. Pernah nggak ada ngerasa kayak gini? Aduh, waktu kerja nih ya. Aduh, ini gimana ya idenya nggak muncul gitu. Idenya kok nggak muncul-muncul. Terus kemarin ini mau bahas tentang apa ya? Lupa gitu. Nah, tiba-tiba Anda kayak ngerasa, oke, I need a break gitu. Terus coba tidur gitu ya. Bangun tidur kok kayaknya idenya tuh pada keluar semua gitu. Terus apa yang kemarin lupa, sekarang ingat lagi gitu. Nah, ternyata katanya tidur ini dengan tidur berkualitas ini bisa mempertajam ingatan. Jadi kalau Anda lagi stuck with the ideas gitu ya, apa yang harus Anda lakukan, apa yang harus Anda ingat-ingat dengan pekerjaan Anda, coba deh Anda take a break, tidur sebentar yang berkualitas pastinya untuk mempertajam ingatan Anda dan bisa membantu Anda jauh lebih produktif. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Meningkatkan sistem imun. Nah ini, selama pandemi kalau kita ngomongin imun sistem imun gitu ya, ini pasti kita ngomongnya ya harus olahraga, harus makan yang sehat, ini itu segala macam gitu ya. Padahal ada juga hal lain yang tidak kalah penting dari yang namanya meningkatkan imunitas. Selain olahraga, makan dan lain sebagainya. Olahraga, makan memang betul penting untuk meningkatkan imunitas. Tapi yang juga penting adalah tidur yang berkualitas. Karena ketika kita tidur, tubuh kita akan merecharge kembali. Ya semangat kita, ya energi kita, ya sistem imun kita. Jadi kalau Anda ingin sehat, tidak hanya olahraga, tidak hanya makan sehat, tapi juga Anda harus tidur yang berkualitas. Oke, kita lihat poin yang terakhir. Mood booster. Pernah nggak ada ngerasa kayak kalau orang nih ya susah tidur, tidurnya mungkin telat banget begadang gitu ya. Besok paginya di kantor orang sering uring-uringan, sering marah-marah, nggak jelas gitu ya. Bahkan kadang-kadang agak
linglung. Nah, kalau Anda mengalami seperti itu, Anda harus bertanya, tidur Anda udah cukup belum? Tidur Anda sudah berkualitas belum? Karena dengan kita yang tidur berkualitas, ini akan membuat mood kita jauh lebih bagus. Jadi ini sebagai mood booster gitu ya. Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar manfaat tidur berkualitas dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas tentang manfaat tidur yang berkualitas. Kita tahu di masa pandemi ini memang yang utama adalah bagaimana kita meningkatkan sistem imun, kekebalan tubuh, berpikir positif, nggak boleh banyak-banyak stres. Betul, banyak obstacle, banyak stresor, mulai dari keuangan, kesehatan, percintaan, sosial, dan lain sebagainya pasti akan menghantui kita. Bahkan hal-hal ini tidak hanya terjadi pada kehidupan ketika kita lagi melek matanya, tapi ketika kita pas mau tidur, mau bobo gitu ya, membuat kita jadi agak susah tidur. Padahal tidur ini menjadi faktor yang sangat penting kalau kita berbicara tentang kesehatan tubuh kita. Karena dari tidur yang berkualitas, hidup kita juga akan jauh lebih berkualitas. Sistem imunnya akan baik, kekebalan baik, dan bisa menangkal virus COVID-19. Seperti itu ya. Nah, untuk membahas tentang apa aja sih sebenarnya manfaat tidur yang berkualitas, benar nggak ya bisa meredakan stres, bisa nggak ya jadi mood booster, bisa nggak ya meningkatkan imun tubuh kita. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Diana Papayungan SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Permata Depok. Selamat pagi Dr. Diana, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik, salam sehat buat semua. Salam sehat juga. Tetap semangat ya kita menghadapi pandemi. Ya. Amin, semoga kita sehat terus ya Dr. Diana ya. Oke, ya, Dr. Diana, hari ini kita akan membahas tentang beberapa manfaat tidur yang berkualitas. Kan katanya selama pandemi kita harus tidur yang berkualitas juga gitu ya. Tapi kadang-kadang kan kita kepikiran juga nih dok, waduh, duitnya cukup gak nih tabungannya buat besok? Terus kesehatan kita gimana? Akhirnya banyak yang membuat kita jadi tidurnya nggak berkualitas. Kita lihat yang pertama ya dok ya, mitos atau fakta nih dok, bener nggak kalau dengan tidur yang berkualitas ini katanya bisa menjaga kesehatan jantung ini dok? Sangat fakta ya, dan benar, ini bukan mitos ya. Jadi intinya sebenarnya kalau mau menjelaskan bagaimana hubungan tidur, gangguan tidur atau kesulitan tidur atau kekurangan tidur itu dengan semua organ tubuh termasuk mental ya, itu adalah apa yang disebut sirkadian fungsi sirkadian tubuh ya. Jadi memang ada ritme sirkadian tubuh yang secara menetap setiap manusia itu ada. Jadi ada waktu biologisnya seperti itu. Nah, ada jam-jam tertentu kalau kita bisa melihat skemanya, ada jam-jam tertentu di mana ritme sirkadian tubuh itu memang sangat berpengaruh pada semua organ tubuh dan mental juga, karena mental itu dikendalikan oleh otak ya. Otaknya ada satu lokasi di otak yang bisa mengontrol kondisi mental seseorang, itu ada yang disebut limbus ya, disebut limbus. Nah, itu semua pengaruhnya apabila terjadi kekurangan tidur pada setiap orang seperti itu. Jadi sangat bisa menjelaskan bahwa memang pada kondisi-kondisi orang kekurangan tidur, baik kurang tidur karena memang habitnya mereka atau memang kekurangan tidur akibat gangguan-gangguan mental yang lainnya atau kondisi-kondisi tertentu, itu juga memang menyebabkan bisa mempengaruhi semua organ tubuh, terutama jantung ya. Dalam hal ini kalau pertanyaannya jantung, sangat fakta sekali, karena ada jam-jam tertentu, jam-jam tertentu di mana jantung harus di mana jantung dia bekerja keras ya. Misalkan pada malam hari itu dia harus istirahat, karena kenapa? Karena dia harus memulihkan organnya kembali untuk beraktivitas di pagi hari. Nah, ketika pada saat tidak tidur, artinya
terlambat tidur, itu akhirnya dia harus dipacu terus-menerus, akhirnya itu yang menyebabkan kesehatan jantungnya terganggu. Mungkin ahli jantung lebih bisa menjelaskan. Ya. Oke, intinya bagus gitu ya dok ya kalau kita ngomongin tidur berkualitas dengan kesehatan jantung kita. Kita nomor yang 2 dok, mitos atau fakta nih kalau kita tidur yang berkualitas ini bisa meredakan stres. Masa pandemi banyak yang stres nih dok, nah mungkin salah satunya bisa diatasi dengan tidur yang berkualitas, betul atau enggak itu dok? Betul, fakta itu, bukan mitos ya. Tapi kalau soal stres dengan kualitas tidur memang saling terkait. Jadi kita tidak tahu apakah stresnya yang menyebabkan susah tidur atau kualitas tidurnya kurang bagus atau sebaliknya. Karena habit sehingga kualitas tidurnya tidak bagus atau tidak cukup tidur sehingga memacu stres. Jadi saling terkait ya, boleh dikatakan lingkaran setan di situ. Jadi nggak tahu mana yang duluan, apakah stresnya duluan memicu susah tidurnya atau sulit tidur atau kurang cukup tidur, kualitas tidur kurang memicu stres. Itu saling terkait. Oke, nah, kembali lagi ke ritme sirkadian dalam tubuh. Oke, jadi kalau mau sehat dua-duanya ya redakan stres dan tidur yang berkualitas, itu kombinasi yang baik gitu. Betul. Ya dok ya. Oke, selanjutnya dok. Atau gimana dok? Ya, silakan. Atau kalau stres ya segera mencari pertolongan untuk jangan lama-lama stres. Iya. Oke, ngobrol-ngobrol sama dokter Diana gitu ya biar nggak stres. Iya, iya itu dia. Oke, dok selanjutnya adalah mitos atau fakta nih kalau tidur yang berkualitas ini katanya bisa mempertajam ingatan. Wah, bagus dong dok, atau gimana nih? Sangat fakta ya, sangat fakta karena kenapa pada saat orang tidak cukup tidurnya, kualitas tidurnya tidak bagus atau waktu tidurnya kurang, sebab apapun penyebabnya itu akan menjadi toksik bagi otak ya, jadi dia akan menghasilkan stres, hormon stres, dalam hal ini kortisol ya. Kortisol itu akan menjadi toksik bagi ada satu organ dalam otak itu namanya lobus temporalis ya. Nah, lobus temporalis itu berfungsi untuk kognitif ya. Kognitif di dalamnya adalah daya ingat ya, bagaimana untuk pengambilan keputusan yang baik, itu semua diperankan oleh lobus temporalis. Nah, itu juga yang menjelaskan kenapa pada pasien-pasien jiwa ya, pasien-pasien kami itu sering sekali biasanya dalam wawancara itu biasanya dia sulit tidur dulu, susah tidur dulu, kualitas tidurnya nggak bagus, tiba-tiba berapa lama kemudian dia sudah mengalami gejala-gejala seperti halusinasi atau yang lain-lain, psikopatologi yang lainnya. Nah, kalau dihubungkan dengan irama sirkadian ini, memang pada saat orang tidak cukup tidur atau kualitas tidur tidak bagus akan menjadi toksik bagi lobus temporalis. Kemudian lobus temporalis itu juga berperan pada cara berpikir seperti itu. Jadi ya bisa terjadi halusinasi atau bisa terjadi yang pertanyaan tadi itu sangat fakta bahwa itu akan mengganggu konsentrasi. Jadi kalau mau konsentrasi bagus ya harus cukup tidur dan harus berkualitas tidurnya. Betul ya, kalau mau konsentrasi bagus, produktif ya harus tidurnya berkualitas gitu ya dok ya. Oke, yang selanjutnya dok, ini yang banyak terjadi di Indonesia dan dunia mungkin ya dok ya. Kalau kita berbicara tentang pandemi COVID-19. Selama pandemi, salah satu istilah yang banyak dipakai oleh kita adalah harus meningkatkan sistem imun dok. Nah, apakah dengan tidur yang berkualitas ini bisa meningkatkan sistem imun dok? Sangat. Ini fakta sekali ya, makanya dianjurkan untuk benar-benar cukup tidurnya, dan tidak hanya cukup, tapi kualitas tidur juga harus bagus ya, karena memang kaitannya dengan imunitas tuh. Katanya pada saat kita tidurnya bagus, organ tubuh kita juga menghasilkan apa yang disebut sitokinon ya. Sitokinon itu kan kita dengar ya, masa pandemi ini banyak yang badai sitokin, sitokin. Betul. Badai sitokin. Nah, sitokin itu sebenarnya termasuk sel kekebalan ya. Jadi begitu ada infeksi masuk, dia dulu menyerang. Nah, itu harus dijaga supaya tetap bagus pada saat kualitas tidur kita bagus. Jadi makanya sangat dianjurkan pada masa pandemi ini kita harus tidur berkualitas, cukup tidur, karena itu kaitannya dengan imunitas tubuh. Karena ketika
virus COVID masuk ke dalam tubuh kan imun kita dulu yang menyerang, yang keluar semuanya kan, termasuk sitokin ini. Makanya ada yang disebut badai sitokin. Seperti itu. Oke, berarti kalau ngomongin sistem imun, buat kekebalan tubuh tidak hanya olahraga, makan sehat dan lain sebagainya, tapi tidur juga berperan penting ya dok ya. Oke, yang terakhir dok, ini juga kita butuhkan selama pandemi dok, dimana mungkin stresornya banyak, kita perlu mood booster, sesuatu yang bisa membuat mood kita menjadi lebih baik, lebih happy, supaya ya hormon-hormon endorfin, oksitosin dan lain sebagainya keluar, ini dengan memiliki tidur yang berkualitas. Mitos atau fakta ini dok? Betul, fakta. Yeah. Ya, mood booster itu jadi jangan hanya imun booster ya, tapi perlu juga mood booster ya. Salah satunya ya kembali bahwa pada saat kita kualitas tidur kita bagus, kecukupan tidur, waktu tidur kita cukup bagus, itu semua ritme sirkadian tubuh itu akan bekerja dengan optimal ya. Akhirnya ya termasuk mood kita ya, karena jangan dilupakan bahwa sirkadian tubuh juga ada tetap mengatur selain fisik organ-organ tubuh, tapi mengatur juga bagaimana kondisi kesehatan mental seseorang ya. Jadi, nah pada kondisi ritme sirkadian manusia itu berjalan dengan normal ya, maka akan juga terpelihara, moodnya juga akan tetap terpelihara ya, kecuali kalau ada hal-hal masalah psikologis yang lainnya seperti itu. Jadi sangat fakta ya bahwa kecukupan tidur, kualitas tidur sangat bisa bermanfaat sebagai mood booster buat kita semuanya. Oke, berarti di masa pandemi maupun non di masa pandemi tetap kita harus menjaga tidur kita supaya tetap berkualitas, karena ini berkaitan dengan kesehatan lahir dan batin gitu ya dok ya, semuanya berdampak gitu ya. Baik, terima kasih Dr. Diana Papayungan SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Permata Depok, sudah berbagi bersama kita pagi hari ini. Semoga pandemi segera usai ya dok ya, dan kita bahagia selalu, bisa tidurnya nyenyak, boboknya nyenyak gitu ya dok ya. Terima kasih Dr. Diana, selamat pagi, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di rumah sakit. Iya, salam sehat semuanya. Salam sehat kembali. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Topik kita hari ini sangat menarik gitu ya pemirsa, apalagi kalau kita ngomongin pandemi. Banyak yang khawatir, banyak yang takut, susah tidur, susah bobok gitu ya. Selama ini kita dengarnya mungkin insomnia, tapi ternyata ada istilah baru namanya coronasomnia. Aduh, udah corona menyeramkan, insomnia menyeramkan, digabung pula itu jadi satu kan. Gimana menyeramkannya itu? Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Raisa Al-Fatir, Hari SPN, spesialis neurologi. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kita langsung sapa. Halo, selamat pagi Dr. Raisa, apa kabar? Halo, selamat pagi Mas. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya dok ya. Dok, hari ini kita akan membahas salah satu hal yang mungkin pasti banyak dong dialami oleh kita, tapi mungkin kita nggak ngerti ya istilahnya ada coronasomnia seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan coronasomnia ini apa sih dok? Iya, sebenarnya coronasomnia ini istilah yang baru berkembang selama pandemi ya. Jadi ini gabungan antara corona dan insomnia. Jadi ada juga yang nyebutnya sebenarnya COVID-somnia. Jadi di beberapa jurnal publikasi tahun 2021 itu udah banyak banget yang menyebutkan istilah coronasomnia. Artinya gangguan tidur, gangguan siklus tidur yang terjadi selama pandemi. Jadi berbeda sama insomnia. Insomnia kan tidak ada kaitannya dengan pandemi, tapi coronasomnia betul-betul berkaitan dengan apa yang terjadi selama pandemi gitu, Mas. Oke, kalau kita ngomongin insomnia secara umum, gangguan tidur, ini kan orang sulit tidurnya ini dok, gitu ya. Nah kalau coronasomnia sendiri ini gejalanya seperti apa? Apakah hampir mirip-mirip dengan insomnia atau mungkin ada satu hal yang lebih spesifik, yang lebih khusus gitu yang terjadi pada mereka-mereka yang mengalami coronasomnia ini dok? Iya, sebenarnya gejalanya kurang lebih mirip ya. Jadi memang gangguan tidur. Jadi kita katakan seseorang itu tidurnya terganggu kalau 3 hal. Yang pertama, kalau durasinya kurang, atau yang kedua durasinya cukup tapi sering terbangun pada malam hari, jadi tidak straight tidurnya. Kemudian yang ketiga, ketika terbangun
dia tuh tidak merasa relaksasi gitu, merasa masih capek, merasa masih stres. Itu semua ada kaitannya dengan kualitas tidur dan durasi tidur gitu. Jadi pada coronasomnia umumnya juga disertai dengan gangguan seperti cemas, depresi, dan pikiran berlebihan tentang pandemi, seperti itu, Mas. Oke. Lalu pertanyaannya kemudian gini, Dok. Kalau kita berbicara tentang coronasomnia, susah tidur di masa pandemi ini sebenarnya gitu ya. Coronasomnia ini adalah satu istilah, satu terminologi yang ini direlasikan pada mereka-mereka yang positif COVID-19 dan akhirnya khawatir, takut, was-was, nggak bisa tidur dan akhirnya terjadi coronasomnia. Atau ini berlaku bagi semua masyarakat baik yang positif maupun tidak yang akhirnya kebawa was-was nih, Dok, selama pandemi akhirnya mereka nggak bisa tidur dengan nyenyak, insomnia pun bisa disebut dengan coronasomnia. Gimana nih, Dok? Oke, ini menarik sebenarnya karena banyak yang beranggapan bahwa coronasomnia cuma terjadi pada pasien yang positif COVID-19 ya. Jadi ada dua hal. Yang pertama, pada pasien yang COVID-19 bisa terjadi insomnia yang kita sebut sebagai coronasomnia, atau pasien yang tidak positif COVID-19 tapi merasakan dampak dari pandemi COVID-19 gitu. Jadi misalnya mereka harus work from home, tidak bisa berinteraksi sosial, terutama di masa-masa PPKM seperti sekarang, itu banyak banget dampak yang bisa mengganggu siklus tidur, sehingga terjadi insomnia yang kita sebut juga sebagai coronasomnia. Jadi baik pada pasien yang positif COVID-19 maupun yang tidak positif COVID-19 tapi merasakan dampak dari pandemi COVID-19, itu sama-sama bisa mengalami coronasomnia. Oke. Lalu kan kalau akhirnya ini bisa terjadi pada semua orang gitu ya, Dok ya, baik yang mereka terpapar positif COVID-19 ataupun yang non terpapar gitu. Nah, sebenarnya dampaknya apa, Dok, ketika orang terus, ini kan pandemi udah 1,5 tahun lebih nih, Dok, gitu ya. Kekhawatiran kita selama 1 tahun aja sudah lumayan mengerikan juga kan, itu membuat saraf kita jadi lebih wah gimana gitu. Nah, kalau akhirnya dibiarkan, karena kita kan harapan kita sih insya Allah segera selesai pandemi gitu ya, Dok ya. Tapi kan kita nggak ada yang ngerti gitu kapan pandemi akan segera selesai seperti itu. Nah, kalau akhirnya terus terjadi seperti ini 1,5 tahun sudah, 1,5 tahun lebih malahan gitu ya terjadi gitu ya. Apa sih, Dok, dampaknya gitu? Bisa tidak akhirnya ini bisa menimbulkan penyakit? Apalagi untuk mereka-mereka yang sebelumnya sebelum pandemi sudah punya komorbid gitu. Nah, yang nggak punya komorbid pun bisa terkena dampaknya nggak, Dok? Dampaknya seperti apa ini? Iya, sebenarnya jelas sekali kalau kita berbicara tentang kesehatan, kita berbicara dulu tentang definisi sehat. Kalau berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 ya tahun 2009, sehat itu didefinisikan sebagai 4 komponen. Yang pertama sehat fisik, sehat mental, sehat spiritual, dan juga sehat sosial. Jadi ada 4 komponen yang harus dimaksimalkan untuk dikatakan seseorang itu sehat gitu. Nah, sebenarnya pandemi COVID-19 terutama gangguan tidur ini bisa mengganggu keempat aspek itu. Kalau misalnya kita berbicara tentang mental, tentunya gangguan tidur itu bisa menyebabkan gangguan mood, cemas, dan juga depresi gitu. Sebenarnya hubungannya timbal balik sih. Gangguan mood, cemas, dan depresi juga bisa menyebabkan gangguan tidur. Tapi kalau misalnya kita bicarakan tentang sehat fisik, gangguan tidur juga bisa mengganggu sehat fisik. Karena selama tidur itu ada beberapa proses yang dimaksimalkan. Yang pertama proses restorasi, yang kedua proses relaksasi, yang ketiga proses penyimpanan memori, dan yang keempat itu perbaikan imunitas. Jadi kalau misalnya terjadi gangguan tidur pada seseorang dan berlangsung lama, itu bisa terjadi rentan terhadap infeksi. Jadi terutama pada pandemi seperti ini seharusnya tidur itu dimaksimalkan. Bukan cuma masalah durasinya, tapi juga masalah kualitas tidurnya. Selain itu, selama tidur juga terjadi proses regulasi metabolisme. Jadi pada pasien gangguan tidur bisa terjadi gangguan regulasi gula darah, gangguan regulasi tekanan darah, dan juga bisa menyebabkan gangguan dalam pengontrolan nyeri. Jadi banyak sekali pasien yang datang dengan gangguan tidur dan memberikan efek gula darahnya tidak terkontrol, tekanan darah tidak terkontrol, dan ada nyeri di seluruh tubuh yang sulit juga dikontrol dengan obat-obatan selama tidurnya tidak diperbaiki gitu. Oke. Jadi banyak faktor gitu ya, Dok ya. Nah, sebenarnya kan kita juga perlu ngerti gitu, Dok. Sebenarnya mekanisme orang hingga akhirnya mereka mengalami coronasomnia ini seperti apa, Dok? Apakah semuanya bermula dari pikiran aja atau juga bisa dari penyakit penyakit fisik gitu, Dok? Apakah hanya berasal dari hal-hal yang bersifat psikis atau fisiologi kesehatan medisnya juga berpengaruh ini, Dok, sehingga akhirnya terjadi coronasomnia? Sebenarnya coronasomnia itu bisa disebabkan oleh penyakit mental ataupun penyakit fisik ya.
Dan koronasomnia itu juga bisa menyebabkan penyakit mental maupun penyakit fisik. Jadi hubungannya timbal balik. Kalau penyakit mental ya seperti stres berlebihan terkait pandemi, cemas, depresi maupun gangguan-gangguan mental lain itu bisa menyebabkan koronasomnia. Kalau penyakit fisik seperti infeksi saluran kemih yang menyebabkan seseorang sering bangun di malam hari untuk buang air kecil misalnya, atau gula darah yang tinggi juga menyebabkan orang sering buang air kecil di malam hari, atau regulasi tekanan darah yang mengganggu, atau penyakit fisik selama pandemi ini misalnya selama COVID-19, orang sering batuk, sering sesak terutama di malam hari, itu semua bisa menyebabkan gangguan tidur dan itu kita sebut sebagai koronasomnia gitu. Oke. Lalu kalau kita berbicara tentang koronasomnia, ini kan mau tidak mau gangguan tidur yang kalau kita berbicara gangguan, apalagi tidur yang notabene bagus untuk kesehatan tubuh kita, imun kita, apakah kemudian orang-orang yang mengalami koronasomnia ini juga rentan terpapar COVID, Dok? Karena mungkin kan imun sistemnya juga agak drop nih gitu. Iya, sebenarnya kalau dibilang rentan, ada hubungan secara tidak langsung. Jadi ketika kita mengalami gangguan tidur, itu berarti regulasi sistem imunitas, sistem kekebalan tubuh jadi terganggu. Karena pemaksimalan sistem imunitas itu justru terjadi saat kita tidur. Jadi pada saat malam hari, yang seharusnya hormon stres itu turun, tapi karena kita tidak tidur, jadinya hormon stres naik dan regulasi sistem imunitas jadi terganggu, itu kita jadi lebih rentan untuk mengalami infeksi. Jadi memang lebih rentan untuk mengalami COVID-19. Tapi apakah ini secara langsung menyebabkan COVID-19? Tentu tidak. Yang menyebabkan COVID-19 kan tidak menggunakan masker, tidak vaksin, kerumunan, tidak menjaga jarak, dan kawan-kawan. Tapi tetap meningkatkan resiko untuk terjadinya COVID-19. Meskipun resikonya sebenarnya tidak sesignifikan paparan lain gitu. Jadi memang harus benar-benar menjaga kesehatan tidur kita dan prokes juga tetap dijaga gitu ya, Dok ya. Oke, Dok, nanti kita akan lanjut lagi ngobrol di segmen selanjutnya. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, kok kayaknya selama pandemi saya susah tidur ya, Dok, kok selama pandemi tidur saya nggak nyenyak ya, Dok ya. Nah, Anda boleh menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, kenali dan atasi koronasomnia. Apakah Anda selama pandemi ini agak susah tidur karena kepikiran COVID terus, pandemi yang tidak segera usai? Tenang, Anda tidak sendiri. Kita juga semua merasakan hal yang sama seperti itu ya. Tapi kalau Anda akhirnya merasakan kayak, aduh kayaknya ini sudah sangat mengganggu sekali aktivitas sehingga siangnya kalau mau kerja nggak fokus dan lain sebagainya, Anda boleh menghubungi kami untuk konsultasi langsung dengan dokter di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Masih bersama dengan Dr. Raisa Al-Fatir, Heri SPN, spesialis neurologi. Dok, kita lanjut lagi ya, Dok ya. Dok, ini kalau aku pernah baca nih, Dok, ada artikel katanya kalau orang mengalami koronasomnia atau insomnia yang parah gitu ya, ini katanya bisa berakhir dengan komplikasi peradangan saraf otak ini, Dok. Ini mengerikan sekali. Itu benar seperti itu adanya atau enggak ini, Dok? Ya, sebenarnya tetap ada risiko ke arah sana, meskipun resikonya sebenarnya tidak sebesar proses radang yang lain. Jadi tidur itu pada saat kita tidur malam terjadi regulasi dari sistem imunitas termasuk sel-sel radang. Jadi kalau misalnya tidurnya kita terganggu, itu sel-sel radang bisa tidak terkontrol sehingga menyebabkan gangguan dari sawar darah otak. Jadi sawar darah otak ini adalah pelindung dari otak kita yang menyebabkan kuman tidak bisa masuk ke otak. Tapi kalau misalnya sawar darah otak kita terganggu akibat gangguan tidur tadi, jadinya pelindung otak ini jadi berkurang. Karena pelindung otak berkurang, jadinya kuman dan sel-sel radang bisa dengan mudah masuk ke otak. Jadi memang tetap ada resiko terjadinya radang otak gitu. Tetap ada risiko. Tapi kalau kita berbicara tetap ada risiko di sana, apakah orang-orang dengan riwayat insomnia sebelum pandemi gitu ya, sebelum akhirnya mereka mengalami koronasomnia, apakah orang-orang dengan insomnia memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami koronasomnia, Dok, dibandingkan dengan orang-orang yang sebelum pandemi mereka tidak mengalami insomnia? Iya, betul. Jadi sebenarnya koronasomnia ini yang pertama adalah insomnia yang baru terjadi pada saat pandemi, atau yang kedua insomnia yang memberat selama pandemi. Gitu. Jadi orang yang memiliki riwayat insomnia memang lebih tinggi resikonya untuk mengalami pemberatan gejala selama
COVID-19 pandemi ini. Jadi koronasomnianya memang lebih tinggi resikonya. Oke. Dok, ini kalau kita berbicara tentang insomnia yang definisinya kan dua gitu ya. Insomnia yang muncul selama pandemi dan insomnia yang memberat selama pandemi seperti Dr. Reza sebutkan baru saja seperti itu. Nah, kalau biasanya kita mengalami insomnia ya tidak ada waktu yang ideal sebenarnya. Maksudnya berapa kali dalam frekuensinya selama seminggu. Tapi kurang lebih mungkin antara 2, 3, 4 kali dalam seminggu normalnya mungkin ya dok ya mengalami insomnia. Nah, apakah kemudian kalau kita berbicara koronasomnia di mana mungkin stresornya lebih berat, apalagi yang posisi kedua tadi ya, yang insomnia memberat selama pandemi, ini intensitas frekuensinya selama seminggu bisa lebih dari itu atau gimana itu dok? Iya, jadi sebenarnya kita tetap menggunakan patokan 3 kali seminggu minimal selama 3 bulan berturut-turut ya. Itu untuk kriteria kita masukkan ke dalam insomnia. Jadi pada kasus koronasomnia, kriterianya tetap kita masukkan seperti itu, tetap 3 kali, tapi resiko untuk semakin sering frekuensinya bertambah itu jauh lebih tinggi. Karena terjadi perubahan ritme sirkadian tubuh. Jadi tubuh kita itu sudah diatur selama 24 jam, misalnya siang karena cahayanya terang kita akan bekerja, malam karena cahayanya gelap kita akan istirahat gitu. Tapi selama pandemi, terutama pada saat PPKM, kita selalu berada di dalam rumah misalnya, jadi regulasi cahaya tidak seperti saat kita bekerja. Kita jadi kurang menangkap cahaya dari luar, sehingga tubuh kita kurang menangkap ini sebenarnya waktu bekerja atau waktu istirahat. Sehingga terjadi perubahan ritme sirkadian, sehingga frekuensi terjadinya insomnia semakin tinggi gitu. Oke. Dengan perbedaan waktu antara siang dan malam ini seperti itu. Nah, pertanyaannya gini dok, dengan kan otak kita itu bisa membedakan mana siang mana malam seperti itu ya dok ya, sehingga akhirnya mudah bagi kita untuk tidur di malam hari dan tidak tidur di siang hari seperti itu. Tapi ketika kasusnya koronasomnia, insomnia ini kan mungkin case-nya sedikit berbeda ya, case by case-nya adalah sedikit berbeda seperti itu. Nah, apakah orang dengan insomnia atau koronasomnia ini otaknya ini cenderung lebih adaptif gitu dok? Kalau kita berbicara dengan orang-orang yang tidurnya normal seperti itu, kondisi otaknya apakah memang lebih adaptif atau seperti apa itu dok? Kalau sebenarnya kita katakan lebih adaptif atau tidak, itu fleksibel ya, berbeda tiap individu. Tapi justru pada pasien yang mengalami koronasomnia, sebenarnya dia kurang adaptif terhadap perubahan lingkungan. Karena kalau misalnya orang selama pandemi tidurnya masih normal, berarti dia memiliki proses adaptasi yang lebih cepat terhadap perubahan lingkungan gitu. Tapi kalau misalnya pasien dengan koronasomnia, berarti proses adaptasinya butuh lebih lama untuk menormalkan kembali jam tidur gitu. Apalagi kalau misalnya diperberat dengan penyakit mental seperti kecemasan berlebihan, kurang paparan cahaya dan kawan-kawan kayak gitu. Oke, dok, berarti kan lebih kurang adaptif ya justru malah untuk mereka-mereka yang mengalami insomnia atau koronasomnia karena belum bisa menyesuaikan beradaptasi dengan kondisi yang terjadi, perubahan di mana mungkin kita harus pakai prokes, habit yang selama ini kita nggak pernah lakukan ternyata new normal yang benar-benar new banget dalam kehidupan kita karena kita tidak pernah mengalami pandemi seperti itu. Nah, salah satu solusi yang mungkin sering dilakukan oleh orang awam adalah ketika mereka belum berkonsultasi ke dokter mengenai koronasomnia mereka adalah mereka mengatasi karena malam nggak bisa tidur, akhirnya mereka mengatasi dengan tidur siang dok, gitu kan? Karena mungkin mereka berpikirnya malam nggak bisa tidur, ya udah deh aku ganti sama tidur siang seperti itu. Padahal kan tadi kita baru saja membahas otak kita adaptif untuk melihat ini siang atau malam. Nah kalau akhirnya salah satu solusi yang ditawarkan oleh mereka yang bisa melakukan adalah dengan tidur siang, itu gimana dok? Sebenarnya tergantung penyebabnya tidak bisa tidur malam apa mas. Jadi kalau misalnya penyebab tidak tidur malam adalah karena ada tugas, misalnya mahasiswa yang mengejar skripsi atau misalnya petugas kesehatan yang memang harus jaga malam, itu tidak masalah kalau misalnya tidur siang. Tapi tidur siang pun tidak mengganti tidur malam yang sudah terlewat. Itu cuma sekedar istirahat saja, tapi fungsinya sangat berbeda dengan tidur malam. Tapi kalau misalnya penyebab tidak tidur malamnya bukan karena tugas, tidak ada kewajiban lain, itu berarti tidak ada alasan dengan mengganti tidur siang. Bahkan pada kasus-kasus di mana pasien sudah susah untuk tidur malam, itu kita tidak sarankan sama sekali untuk tidur siang. Kalaupun ingin tidur siang, kita maksimalkan 30 menit saja. Selebihnya harus dimaksimalkan di tidur malam. Kenapa? Karena di tidur siang itu tidak dihasilkan hormon tidur seperti melatonin dan tidak dilakukan regulasi sistem imunitas dan beberapa fungsi tidur malam lain. Jadi tidak ada sama sekali prinsip di mana tidur siang bisa menggantikan tidur malam. Itu tidak benar sama sekali gitu. Oke ya, berarti intinya ya boleh dengan tidur siang, tapi intinya tidak akan bisa mengganti fungsi
ketika ngomongin produksi melatonin dan lain sebagainya hanya bisa terjadi ketika kita tidur malam seperti itu ya. Istilahnya ya udah deh dirapel aja tidur siang. It's not that easy gitu ya. Bukan nggak semudah itu mengganti tidur malam gitu ya dok ya. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati. Aku bacakan ya dok ya. Ini dari @farah_almira. Saya biasa tidur 6-7 jam sehari. Semenjak ada COVID, saya jadi suka terbangun tengah malam dan kesulitan untuk kembali tidur. Apakah ini termasuk gejala koronasomnia ya dok ya? Oh gitu. Oke, berarti ini juga pertanyaan seputar koronasomnia ini sebenarnya dia sulit tidur di awal atau sudah tidur di tengah-tengah terus kebangun nggak bisa tidur lagi, ini termasuk koronasomnia atau enggak ini dok? Oke, jadi yang pertama sebenarnya kita harus tahu usia dulu ya. Usia yang bertanya itu usianya berapa. Kalau kita bicara durasi tidur, kalau dia usia 18 sampai 65 tahun, normalnya itu 7 sampai 9 jam. Itu berdasarkan Sleep Foundation. Jadi kalau misalnya di bawah 18 tahun, di atas 65 tahun itu beda lagi durasinya. Tapi pada umumnya 18 sampai 65 tahun itu kita patok 7 sampai 9 jam, tidak kurang dari 7 jam dan tidak lebih dari 9 jam gitu. Nah, apakah gejala yang tadi disebutkan itu masuk ke dalam koronasomnia? Iya, bisa ke arah sana. Karena sekali lagi gangguan tidur dalam kasus koronasomnia itu yang pertama bisa sulit untuk memulai tidur, jadi tidurnya jadinya kemalaman. Atau yang kedua bangun terlalu cepat, itu juga masuk dalam kategori. Atau yang ketiga terfragmentasi. Tidur terfragmentasi itu maksudnya kita tidak tidur 7 jam straight gitu. Jadi ada jeda di antaranya. Bisa tidur lagi atau ada juga pasien yang sulit untuk tidur kembali. Jadi tidur 7 jam tapi ada fragmentasi, terbangun beberapa kali selama 7 jam itu juga masuk dalam kualitas tidur yang kurang baik gitu. Jadi tetap menurut saya sebaiknya dievaluasi apa penyebabnya, dan kalau misalnya dengan melakukan evaluasi diri gangguan tidurnya tidak membaik, sebaiknya dikonsultasikan gitu. Oke. Dokter kan tadi menyebut antara kalau tidur ya, ini idealnya adalah kalau usia 18 sampai 65, 7 sampai 9 jam. Di bawah 18, di atas 65 itu beda lagi seperti itu. Nah kalau hubungannya dengan koronasomnia mungkin ada kaitannya dengan pertanyaan dari DM Mbak Farah tadi. Ini sebenarnya ada range usia tertentu nggak sih dok yang mereka rentan mengalami koronasomnia? Mungkin tadi sempat kita bahas di depan, tapi sebenarnya ada nggak range usia khusus atau sebenarnya nggak ada range usia khusus? Tergantung pada riwayat mungkin penyakitnya dan lain sebagainya itu dok. Oke, jadi dari beberapa jurnal yang dipublikasi ya, sebenarnya justru koronasomnia ini lebih banyak terjadi pada usia muda, Mas. Jadi usia produktif. Usia produktif dengan tingkat pendidikan yang tinggi gitu. Jadi sepertinya karena usia muda dan tingkat pendidikan tinggi itu lebih banyak terkena dampak, baik dampak sosial, dampak finansial, dan dampak-dampak lain, sehingga menyebabkan resiko koronasomnianya juga lebih tinggi. Kalau dari segi jenis kelamin dikatakan bahwa jenis kelamin perempuan cenderung lebih tinggi resikonya. Oke. Usia produktif karena mungkin overthinking ya dok ya, selama pandemi ini semuanya dipikirkan seperti itu ya. Oke, dok, ada yang mengatasinya dengan katanya ya ini old this banget, counting the sheep gitu ya. Hitung domba, menenangkan diri dan lain sebagainya. Ketika ini tidak doesn't work gitu ya, akhirnya orang minum obat gitu. Ini menjadi salah satu solusi yang ditawarkan atau enggak dok? Atau gimana nih? Ya, jadi counting steps, menghitung domba tergantung. Jadi kalau bisa dengan menghitung domba kita merasa lebih rileks, itu bisa. Tapi kalau dengan menghitung domba kita jadi berpikir, kita jadi stres, tadi ini dombanya berapa ya? Saya lupa ya. Udah berapa itu tadi sebaiknya tidak ya. Tapi apakah penggunaan obat-obatan bisa membantu? Exactly, penggunaan obat-obatan bisa membantu, tapi bukan itu yang utama. Yang utama adalah sleep hygiene. Jadi bagaimana kita mengatur tidur kita sesuai teori, mengatur cahaya, mengatur pola tidur, mengatur gaya tidur, dan kawan-kawan sesuai teori, nanti dibantu dengan obat-obatan. Jadi dari penelitian, obat-obatan dibandingkan dengan obat-obatan disertai perubahan gaya hidup jauh lebih efektif jika dikombinasikan obat-obatan dengan perubahan gaya hidup gitu. Nah, jangan hanya mengandalkan obat-obatan, tapi juga habitnya, perilaku hidupnya juga harus diganti menjadi yang lebih sehat gitu ya dok ya. Apalagi di masa pandemi, selain prokes juga ya
pola hidup yang jauh lebih sehat untuk menjaga kualitas tidur kita. Oke dok, nanti di segmen terakhir kita akan membahas, tadi kan sudah dokter Reza sebutkan nih banyak sekali tentang coronasomnia. Nanti mungkin kita akan bahas ya beberapa tips simpel yang bisa kita lakukan supaya kita tidak mengalami coronasomnia atau meminimalkan coronasomnia yang mungkin sudah terjadi gitu ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih bersama dengan Dr. Raisa Al-Fatir, Heri SPN, spesialis neurologi. Dok, kita lanjut lagi di segmen terakhir ini. Kita akan membahas tips ya untuk mengatasi coronasomnia yang mungkin bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pertahankan rutinitas normal. Nah, mungkin kan selama pandemi WFH dok, bisa kita kerja 9 to 5, maka mungkin sekarang WFH bisa jadi 24 jam sehari kayaknya itu dok. Nah, rutinitas normal ini seberapa penting, kan tubuh kita juga kan harus beradaptasi ya dok ya gitu. Beradaptasinya ini mungkin dengan mempertahankan rutinitas normal ini bisa meminimalkan risiko terjadinya coronasomnia atau enggak ini dok? Iya, betul sekali. Jadi rutinitas normal itu harus tetap dipertahankan. Jadi dalam teori untuk pasien-pasien yang terutama coronasomnia ya, ataupun pasien-pasien sehat, tidak ada perbedaan antara siklus tidur baik pada weekdays maupun pada weekend gitu. Jadi kalau Senin sampai Jumat biasanya tidurnya jam 10 malam sampai jam 5 pagi, Sabtu dan Minggu juga jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Jadi nggak ada istilah Senin sampai Jumat saya tidurnya cuma 5 jam, Sabtu Minggu saya balas dendam tuh jadinya 12 jam, 13 jam, itu nggak ada istilah seperti itu. Jadi apapun yang terjadi, kalau misalnya Senin sampai Jumat ternyata banyak kerjaan, tidurnya cuma bisa 5 jam, Sabtu dan Minggu tetap dikembalikan ke siklus awal. Jadi kalau bisa jam 10 sampai jam 5, tetap aja jam 10 sampai jam 5. Jadi nggak ada istilah balas dendam tidur dalam teori tidur gitu. Jadi untuk pasien-pasien coronasomnia, rutinitasnya diperhatikan. Jadi kalau misalnya biasanya bangun kerja, untuk kerja itu jam 7 pagi, jam 7 pagi juga tetap aktif, jangan karena di rumah jadinya jam 7 pagi masih mager-mageran, itu nanti mengganggu siklus tidur yang sudah bertahun-tahun diatur oleh otak kita gitu. Kemudian kalau untuk jadwal tidurnya juga harus tetap teratur ya dok ya, maksudnya kalau jam 10 itu ada toleransi nggak sih, maksudnya kadang-kadang kan kita bisa tidur jam 10 tiba-tiba karena satu pekerjaan yang numpuk akhirnya selama seminggu 2 minggu kita harus tidur jam 1 jam 2 karena deadline pekerjaan, akhirnya kan agak terganggu juga. Nah sebenarnya jadwal tidur yang teratur ini menjadi penting juga berarti ya dok ya? Iya betul, jadi sebenarnya disesuaikan saja. Tapi kalau bisa jadwal bangun itu ditetapkan. Kalaupun misalnya harus tidur jam 1, tapi terbiasa bangun jam 5, kalau bisa ditetapkan bangun jam 5. Karena itu kita juga main di kebiasaan jumlah tangkapan cahaya yang ditangkap oleh otak kita pada setiap jamnya gitu. Jadi kalau misalnya mau siklus tidurnya teratur, kalau memang ada pekerjaan yang membuat siklus tidur tidak teratur, pada saat pekerjaan itu selesai, kita harus kembalikan lagi ke siklus tidur awal gitu. Oh, berarti tidak boleh ada additional time ya dok ya? Kayak sepak bola ya, tidak boleh ada additional time. Pokoknya ya kalaupun akhirnya mulai tidurnya tidak teratur, usahakan bangun tidurnya tetap diteratur gitu ya dok ya? Oke. Iya. Nah selanjutnya adalah, ini yang sering terjadi dok, mungkin saya juga gitu ya, kurangi melihat berita-berita yang negatif dari media sosial, update-update seputar pandemi COVID-19 gitu, yang mungkin niatnya baik sih untuk update, tapi lama-lama kan kita kadang-kadang agak susah percaya juga dengan informasi-informasi hoax yang beredar di media sosial. Seberapa penting sebenarnya kita mengurangi intensitas kita membaca atau hal-hal yang berkaitan dengan hoax di media sosial dengan tidur kita ini dok? Sebenarnya informasi di media sosial itu juga penting karena we need to keep ourselves updated ya tentang informasi yang ada. Tapi kalau misalnya ternyata terlalu banyak informasi membuat kita mulai cemas, mulai gangguan tidur, setiap saat kita ngomongnya cuma informasi itu aja, berarti udah ada gangguan gitu. Jadi memang informasinya harus dikurangi. Jadi kecemasan itu timbul ketika kita ingin mengontrol sesuatu yang memang tidak bisa kita kontrol gitu. Kita misalnya lihat berita, oh angka COVID-19 kok naik terus ya, saya pengen nih angka COVID-19 menurun dong. Nah itu kan kalau angka COVID-19 menurun itu di luar kuasanya kita, jadi di momen kita berharap bahwa angka COVID-19 menurun, itu sebenarnya kita berusaha mengontrol sesuatu yang nggak bisa kita kontrol gitu. Jadi sebenarnya berita itu penting, tapi kalau misalnya sudah dirasakan mengganggu, aktivitas sehari-hari ngomongnya cuma COVID-19 aja, ngobrol sama teman yang biasanya bisa having fun, tapi ujung-ujungnya ngomong COVID juga,
itu sebaiknya informasinya sudah dikurangi gitu. Pokoknya kita bisa membatasi diri ya dok ya. Selanjutnya berolahraga juga penting ya dok ya. Untuk dampak olahraga dengan tidur yang nyenyak ini seperti apa ini dok? Iya betul sekali, jadi olahraga itu sangat membantu karena olahraga itu meningkatkan hormon-hormon bahagia. Jadi dia menghasilkan banyak hormon ya seperti endorfin, norepinefrin, serotonin, dan juga beberapa hormon bahagia lainnya seperti dopamin. Jadi ketika kita bahagia sepanjang hari, tidur malam hari itu cenderung lebih nyenyak. Coba aja deh, misalnya ada yang punya pacar, habis ngapelin pacar siang hari, malam hari tidurnya pasti nyenyak, tuh indah kan. Tapi hati-hati ya, olahraga itu nggak boleh mendekati jam tidur. Jadi kalau misalnya jam tidurnya jam 10, olahraga nggak boleh lewat dari jam 7. Kalau bisa dikasih jeda 2-3 jam. Kenapa? Karena kayak tadi, kalau olahraga tuh hormon bahagia keluar tuh, membanjiri otak kita. Nah kalau hormon bahagia membanjiri otak kita, kita cenderung akan terjaga gitu. Karena ingin mengulangi kebahagiaan yang sama. Jadinya otak kita jadi susah untuk relaksasi gitu. Oke. Ini analoginya bagus nih dokter ya. Oke dok, terakhir dok, jernihkan pikiran, menenangkan pikiran, ini juga penting ya dok ya. Tapi kayaknya agak susah nih kalau pandemi. Gimana cara yang efektif untuk menjernihkan atau menenangkan pikiran dok? Oke, menenangkan pikiran untuk meningkatkan kualitas tidur itu ada bermacam-macam ya, termasuk olahraga yang bersifat relaksasi. Nah tadi olahraga kan penting ya, jadi olahraga juga bisa menenangkan pikiran, tapi untuk relaksasi jangan olahraga yang bersifat kompetisi. Kayak misalnya futsal, bulu tangkis, atau basket, itu kan kalau kita kalah jadinya stres sendiri kan. Jadi untuk relaksasi, olahraga dipilih yang bersifat relaksasi yang non-kompetisi, seperti jogging, berenang, dan beberapa olahraga lainnya. Kemudian bisa dicoba seperti yoga, dan sudah ada beberapa penelitian yang membuktikan bahwa ketika kita mendengarkan white noise, itu bisa mempercepat kita untuk masuk ke dalam fase tidur dalam. Jadi mempercepat gelombang kita untuk melambat. Ketika gelombang kita melambat, itu kita sudah masuk ke dalam fase tidur dalam. White noise itu apa? Itu seperti suara hujan, suara angin, atau suara daun, suara ombak gitu. Itu alasannya kenapa kalau misalnya kita tidur di pinggir pantai kita cenderung ngantuk kan, karena gelombang otak kita jadinya melambat gitu, jadi lebih cepat tertidur. Jadi bisa dicoba. Jadi mendengarkan white noise kurang lebih setengah jam sebelum tidur itu efektif untuk meningkatkan, mempercepat masuk ke dalam fase tidur dalam. Gitu. Ada backsoundnya ya dok ya kalau mau bobo ya. Baik, terima kasih Dr. Raisal Fathir, Heri SPN, spesialis neurologi sudah berbagi. Semoga tidur kita berkualitas, kita sehat terus, tidak terpapar COVID dan pandemi segera usai. Terima kasih Dr. Raisal Fathir, Heri SPN. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsahatidayatv dan tetap disiplin prokes 6M. Saya Raden Mathias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.